semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Alex Marquez sengaja biarkan Marc Marquez menang di sprint race Belanda 2025 di sirkuit Assen. Alex Marquez yang finish di posisi kedua dianggap melindungi Marc Marquez di sepanjang balapan sprint race MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Assen pada Sabtu 28 Juni 2025. Tak hanya itu, Alex Marquez dan Marc Marquez juga terkena peringatan track limit karena melewati garis di sirkuit Assen. Di awal sprint race MotoGP Belanda 2025, Fabio Quartararo yang berada di pole position berhasil memimpin di tikungan pertama, diikuti oleh Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Lalu tak lama kemudian Marc Marquez berhasil menyalip Fabio Quartararo di posisi terdepan pada lap pertama. Pada lap kedua giliran Alex Marquez berhasil naik ke posisi kedua menggeser Quartararo setelah sebelumnya sukses menyalip Pecco Bagnaia. Marc Marquez dan Alex Marquez pun bersaing ketat di posisi terdepan. Sementara di lap keempat, Marco Bezzecchi berhasil merangsek ke posisi ketiga menggeser Quartararo. Di lap ke-9 atau lap 4 lap terakhir, Quartararo terjatuh di tikungan ke-10 yang membuatnya kehilangan posisi keempat. Hingga 2 lap terakhir, Marc Marquez mampu memimpin 0,1 detik di depan Alex Marquez. Tapi meski memiliki kekuatan dan peluang untuk menyalip sang kakak, Alex Marquez tampak seolah lebih memilih mengekor di belakang Marc Marquez. Hal itu hingga menimbulkan dugaan bahwa Alex Marquez dianggap sengaja melindungi agar kakaknya menang dalam sprint race MotoGP Belanda 2025. Pasalnya terlihat Alex Marquez tidak seagresif ketika dia menyalip Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo di lap-lap awal sprint race MotoGP Belanda. Seperti pada lap kelima, Alex Marquez sebenarnya sudah berhasil masuk untuk melewati Marc Marquez, namun dia mundur lagi. Sontak aksi Alex Marquez tidak agresif menyalip Marc Marquez itu menimbulkan banyak komentar dari netizen. Ia berada di bawah perintah bos Ducati Davide Tardozzi. Anda tahu itu, kami tahu itu. Semua pembalap itu. Alex Marquez duduk di posisi kedua dan melindungi Marc Marquez sepanjang balapan. Dia tidak akan pernah mencoba menyerang saudaranya dan semua orang tahu Anda harus mengambil risiko melawan Marc Marquez. Jadi apa gunanya terus-menerus menjadi yang kedua? Hingga akhirnya Marc Marquez keluar sebagai pemenang di sprint race MotoGP Belanda 2025. Diikuti Alex Marquez di posisi kedua dan Marco Bezzecchi di posisi ketiga. Sebelum sprint race MotoGP Belanda 2025 ini digelar, isu mengenai Alex Marquez dianggap tidak seagresif. Bila di belakang Marc Marquez sudah ramai diperbincangkan, bahkan mendapat reaksi pembalap Gresini Racing itu. Alex Marquez membantah sengaja melindungi Marc Marquez, melainkan memang sulit menyalip sang kakak yang cepat. Ketika dia lebih cepat, Anda tidak bisa menyerang, ujar Alex Marquez dikutip dari Crash.net. Di sisi yang lain, MotoGP Belanda 2025 percaya diri Pecco Bagnaia. 1 lap cukup untuk posisi atas, pilih istirahat saat Marc Marquez habis-habisan. Sinyal optimisme ditunjukkan pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia pada balapan seri ke-10 di Belanda 2025. Saat rival-rivalnya terjatuh, dia bermain aman dan nyaman. Francesco Bagnaia menutup hari pertama MotoGP Belanda pada Jumat 27 Juni 2025 dengan peringkat kelima di sesi latihan atau praktis. Pecco Bagnaia menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 31,410 detik dalam penampilannya di sirkuit Assen, Belanda. Semuanya dilakukan Pecco tanpa terlalu memaksakan diri. Kondisi trek yang sulit karena rendahnya temperatur menyebabkan banyak kecelakaan, termasuk 2 insiden yang dialami Marc Marquez rekan tim Pecco Bagnaia. Hari ini benar-benar kacau, saya tahu bahwa satu percobaan saya mencapai posisi atas, ujar Pecco dilansir dari motorsport.com. Saya tidak ingin mengambil risiko dengan bendera kuning dan dirugikannya, tapi adalah risiko yang diperhitungkan. Kami mengatur motornya dengan arah yang sama seperti di Mugello, tetapi di sini saya mendapatkan bagian depan yang stabil. Ini sebuah kemajuan. Pecco Bagnaia mengatur sesi time attack di menit-menit akhir sesi latihan dengan cermat. Saat lintasan dibuka kembali setelah bendera merah disebabkan insiden Lorenzo Savadori dari Aprilia, Pecco menunggu dulu kendati waktu tersisa 10 menit.
Setelah melihat situasi track ideal untuk kecepatan satu lap, Pecco masuk dan mencatatkan waktu terbaik saat percobaan kedua, lalu kembali ke pit meski sesi belum berakhir. Saat Pecco banyak beristirahat, Marquez masih memacu motornya dan berakhir terjatuh lagi. Marquez terlalu kesulitan untuk berdiri hingga harus ditandu oleh Stewart. Pemandangan ini terlihat kontras dari balapan-balapan sebelum musim ini. Biasanya Pecco yang terlihat lebih ngotot, kurang lebih dari balapan MotoGP Italia pekan lalu. Pecco habis-habisan di awal lomba hanya untuk melihat dirinya kehilangan kecepatan karena ban depan yang aus duluan. Taktik agresif di awal oleh Pecco tidak membuahkan hasil karena tetap saja diasapi Marc Marquez dan Alex Marquez dari Gresini Racing, penyegel posisi 1-2 sampai sekarang. Akhir pekan ini Pecco meningkat setelah menunjukkan potensi dengan late race pace alias kecepatan pada pengunjung lomba. Dalam simulasi lomba di latihan, Pecco menorehkan waktu 1 menit 32,556 detik dengan ban depan lunak berusia 26 lap dan ban belakang lunak berusia 15 lap. 26 lap adalah durasi balapan MotoGP Belanda. Pace Pecco yang mendekati performanya saat menang musim lalu. Masih menurut motorsport.com, Pecco menghadapi GP Belanda dengan pendekatan baru. Oleh karena itu, Pecco harus bisa tampil maksimal jelang race MotoGP Belanda. Setelah hari-hari penuh frustasi, murid Valentino Rossi itu mengubah persiapannya menuju lomba agar sesuai dengan apa yang diinginkan Ducati. Pecco mau melakukan lebih banyak lap dalam latihan, membawa pola pikir lebih positif. Dia pun telah meminta maaf kepada tim dalam pertemuan. Diakui Pecco bahwa dia akhirnya mendapatkan salah satu sensasi terbaik dengan motor pada musim ini. Meski begitu, dia berusaha untuk tidak terlena. Saya sekarang berada di lebih dekat dengan posisi teratas, tetapi kami harus melihat bagaimana ini apakah cukup atau tidak, kata Pecco. Pecco juga tidak menyepelekan Marquez yang terjatuh 2 kali pada hari pertama hingga harus diperiksa ke ruang medis. Menurutnya, Marc Marquez tidak terjatuh karena mengalami kesulitan. Marquez tidak pernah takut terjatuh. Saya tidak melihat Marc berada dalam masalah. Dia selalu melaju hingga batas kemampuannya, kata Pecco Bagnaia. Kini jelang MotoGP Belanda 2025 di main race, Pecco harus bisa bersaing dengan Marquez bersaudara karena Marc Marquez dan Alex Marquez sudah bekerja sama di posisi 1 dan 2 di sprint race kemarin. Kita tunggu saja aksi dari Francesco Bagnaia di MotoGP Assen Belanda 2025. Akankah bisa mengalahkan dua Marquez bersaudara? Pecco harus bisa menemukan solusi yang tepat agar bisa kompetitif kembali di MotoGP 2025. Ini adalah momen yang tepat bagi Pecco untuk bangkit dari keterpurukan. Tentu saja melawan Marquez bersaudara sangat sulit dan harus berkonsentrasi agar bisa menang.